Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, jurusan S1 Farmasi, kelas B angkatan 2018 dengan NIM 1831452010055. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kimia klinik, lebih tepatnya tentang materi spesimen darah. Pada spesimen darah ini, saya mengambil tentang pemeriksaan darah pada penyakit diabetes mellitus. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan suatu kumpulan gejala yang terjadi pada seseorang diakibatkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah yang disebabkan karena penurunan sekresi insulin yang sangat progresif. Kemudian adapun jenis-jenis diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini ada penyakit DM tipe 1, kemudian ada DM tipe 2 dan DM tipe lain. Pada DM tipe 1 ini dia umumnya terjadi pada penderita yang sebelum menginjak usia 40 tahun, karena disebabkan terjadinya kerusakan sel-sel pulau Langerhans di dalam pankreas yang memproduksi insulin. Umumnya penyakit ini disebabkan karena kerusakan sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan autoimun. Kemudian adapun diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan suatu penyakit yang tidak tergantung pada insulin, melainkan adanya kombinasi dari kecacatan dalam produksi insulin atau adanya efek respon jaringan terhadap insulin. Kemudian yang ketiga itu ada DM tipe lain. DM tipe lain ini disebabkan karena etiologi lain. Etiologi lain misalnya kerusakan jaringan genetik sel-sel B. Kemudian ada infeksi virus, ada penyakit autoimun, kemudian ada iatrogenik dan penyakit genetik lainnya. Adapun contoh penyakit diabetes mellitus sebagai berikut. Kemudian ada penyakit akibat kadar gula darah. Yang pertama itu hipoglikemia. Hipoglikemia ini adalah level gula darah menurun terlalu rendah. Gejala-gejalanya adalah perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, kemudian rasa mudah tersinggung, kehilangan kesadaran. Yang kedua itu hiperglikemia. Hiperglikemia merupakan level gula darah tinggi atau keadaan di mana kadar gula darah melonjak atau berlebihan dalam jangka waktu yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan diabetes, termasuk kerusakan pada mata, ginjal, dan saraf. Kemudian adapun beberapa faktor terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama itu ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini bisa terjadi dari nenek atau ibu, kemudian turun ke cucu atau anak. Kemudian ada pengaruh faktor merokok, kehamilan, dan kekurangan aktivitas fisik. Ada obesitas atau kegemukan. Obesitas atau kegemukan ini terjadi DM karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis, sehingga terjadi peningkatan glukosa darah. Kemudian selalu mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kemudian selanjutnya itu ada macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama itu ada glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa, pasien diwajibkan berpuasa 10-16 jam. Dimulai malam hari, kemudian pengambilan sampel pagi hari. Setelah itu didiamkan selama 30 menit sentrifuge
lalu serum atau plasma, lalu di auto analyzer. Setelah itu kemudian yang kedua, glukosa darah acak, pemeriksaannya dilakukan setiap waktu tanpa perlu puasa. Dan yang ketiga, glukosa darah 2 jam sesudah makan. Yang pertama, sampel diambil 2 jam setelah makan. Kemudian obat anti diabetes tetap dikonsumsi. Kemudian selama menunggu, pasien tidak dibiarkan merokok, kemudian duduk dan istirahat. Yang terakhir itu tes toleransi glukosa oral. Yang pertama, 3 hari menjelang pasien pemeriksaan dilakukan diet karbohidrat kurang lebih 150 gram per hari. Kemudian puasa 10 sampai 16 jam sebelum pemeriksaan. Waktunya itu dimulai malam hari, tetapi bisa minum air putih. Setelah itu pemeriksaan pengambilan sampel dilakukan pagi hari. Sesudah pengambilan darah untuk glukosa darah puasa, pasien dapat meminum larutan glukosa 75 mg untuk dewasa, lalu untuk anak-anak 1,75 mg per BB anak. Kemudian adapun selanjutnya itu metode pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama ada metode enzimatik dan metode reduksi. Metode enzimatik terbagi ada beberapa bagian, salah satunya yaitu heksokinase. Metode heksokinase ini prinsipnya yaitu reaksi kimia antara glukosa dengan ATP dengan enzim heksikinase sebagai katalisator mengubah kadar glukosa menjadi 6-fosfat, kadar glukosa darah menjadi 6-fosfat. Kemudian ada metode reduksi. Metode reduksi ini pembagiannya ada metode Folin, kelemahannya yaitu bias positifnya besar karena bereaksi juga dengan jenis gula lain, kreatinin, asam askorbat dan bahan lain. Kemudian adapun cara pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, persiapan pasien. Pasien diwajibkan puasa 8-12 jam sebelum tes. Kemudian semua obat dihentikan dulu. Bila ada obat yang harus diberikan, harus ditulis pada formulir tes untuk persiapan pasien GDP. Kemudian yang kedua, persiapan sampel. Tidak ada persiapan khusus. Pengambilan sampel sebaiknya pagi hari karena adanya variasi diurnal. Jika pemeriksaan dilakukan pada sore hari, glukosa darah lebih rendah sehingga banyak kasus DM yang tidak terdiagnosis. Kemudian metode yang digunakan itu metode enzimatik. Prinsip tesnya, darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran enzim. Kemudian enzim dan koenzim dalam strip test mengkonversi glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Setelah itu reaksi tersebut akan menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Ada interpretasi hasil pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah puasa. Rentang nilai normal adalah 50 sampai 110 mg per dl. Kemudian kadar glukosa darah puasa 100
126 mg per dl pada lebih dari satu kali pemeriksaan dapat digunakan sebagai pedoman diagnosis DM. Kemudian ada hipoglikemia pada glukosa darah kurang lebih 45 mg per dl. Selanjutnya yang kedua, glukosa darah acak. Glukosa darah acak ini pada orang sehat non-DM, kadar glukosa plasma bervariasi dalam satu hari antara 40 sampai 130 mg per dl. Kemudian jika ada keluhan khas DM dan glukosa darah acak lebih banyak dari 200 mg per dl, bisa didiagnosis sebagai DM. Selanjutnya yang ketiga itu ada glukosa 2 jam setelah makan. Pada keadaan normal, peningkatan kadar glukosa darah antara 10 sampai 15 mg per dl. Kemudian dikatakan DM bila kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan itu lebih banyak dari 200 mg per dl. Kemudian ada tes toleransi glukosa oral. Yang pertama, untuk mendiagnosis DM pada sistem orang dewasa, minimal 2 nilai tes toleransi. Glukosa oral meningkat lebih banyak dari 200 mg per dl pada 2 jam pemeriksaan. Yang kedua, hasil glukosa tinggi palsu terjadi pada pasien yang malnutrisi, infeksi atau stres berat karena obat-obatan seperti diuretik. Kemudian itu ada kontrasepsi oral. Selanjutnya itu piroksi yang berlebihan. Selanjutnya itu ada nilai rujukan normal untuk pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah sewaktu. Untuk dewasa, serum dan plasma itu kurang dari 140 mg per dl. Kemudian darah lengkapnya itu 120 mg per dl. Yang kedua itu gula darah 2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 140 mg per dl. Dan gula darah puasa untuk dewasa itu serum dan plasma 70 sampai 110 mg per dl. Yang kedua, darah lengkap 60 sampai 100 mg per dl. Untuk TTGO kurang dari 200 mg per dl. Kemudian ada beberapa pemeriksaan spesimen darah, yaitu pemeriksaan hematologi, yaitu untuk memeriksa hemoglobin, jumlah leukosit, kemudian jumlah eritrosit, trombosit. Yang kedua, pemeriksaan kimia klinik, yaitu untuk TS faal hati, ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan imunologi dan serologi. Untuk Widal test untuk mendiagnosis demam tipe Hoyt. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan parasitologi untuk penyakit malaria. Kemudian ada pengambilannya. Yang pertama, darah yang diambil biasanya merah vena. Volume darah yang diambil itu 10 sampai 20 mili. Kemudian darah diambil saat suhu badan naik atau demam tinggi. Kemudian darah diambil dari 2 tempat yang berbeda, yaitu pada vena lengan kanan dan lengan kiri, untuk menghindari false positif dan false negatif.
Kemudian bersihkan tempat vena yang akan diambil dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70%, lalu pasang termokuit pada lengan bagian atas untuk memperjelas posisi vena. Selanjutnya pasang termokuit untuk memperjelas posisi vena dengan menggunakan spoid pada posisi 45 derajat, lalu tusuk jarum sampai darah masuk ke dalam spoid dan tarik bagian spoid sampai volume darah yang dikehendaki. Yang terakhir, darah kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi media cair TSB. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan ini disimpan kurang dari 24 jam suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa medium atau berupa amies medium. Kemudian pengiriman ini kurang dari 2 jam pada suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, teruskan dengan media transport atau amies medium. Kemudian adapun kesimpulan dari materi spesimen darah, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan darah dilakukan. Yang pertama, berpuasa. Berpuasa ini sangat penting untuk dilakukan karena makanan, minuman maupun obat yang masuk ke dalam tubuh dapat berpengaruh pada hasil tes yang memungkinkan dilakukan penundaan atau tes ulang. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih. Minum air putih tidak hanya membuat tubuh lebih sehat, tetapi juga memudahkan juga untuk pengambilan darah nantinya. Setidaknya darah mengandung air sebanyak 50%. Semakin banyak air yang kita minum, semakin gemuk pembuluh darah dan semakin memudahkan bagi dokter atau petugas untuk mengambil sampel nantinya. Biasanya tes urin dilakukan bersamaan dengan tes darah. Kemudian tidak hanya memudahkan petugas untuk mengambil sampel darah, kita juga akan lebih mudah buang air kecil dengan banyak minum air putih untuk keperluan tes urin. Kemudian yang ketiga itu kenali vena pemalu. Maksudnya ini, pada beberapa kondisi ada pasien dengan pembuluh vena yang sulit ditemukan. Biasanya tenaga medis akan mengencangkan alat termokuit dan menempatkan bantalan hangat di kulit atau menghabiskan waktu lebih lama untuk melakukan perabaan pada pembuluh darah. Biasanya tenaga medis hanya melakukan pengambilan sampel hanya 1 kali. Jadi jika gagal dalam pengambilan utama, biasanya kita itu diminta untuk datang kembali. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu memar setelah pengambilan darah. Setelah darah diambil, tenaga medis akan mencabut jarum dan menutupnya dengan kasa dan meminta kita untuk memberikan tekanan, biasanya dengan menekuk siku. Bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan penekanan langsung setelah darah diambil dan dapat mengurangi efek samping memar yang sering terjadi. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan dari seputar materi spesimen darah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.